Yang wajib dipelajari itu yakni 3 bidang ilmu, ya, 3 bidang ilmu. Yang pertama ilmu akidah, ini wajib belajar ilmu akidah. Bagaimana keyakinan kita itu, akidah kita itu lurus. Jangan sampai di dalam akidah kita itu ada subhat-subhat, ya. Kemudian ilmu yang kedua yaitu ilmu fikih. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqqahana fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilmi wa zayyin akhlaqana bil hilm وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan segala kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Senantiasa di dalam hifazah penjagaannya Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dapat beristiqamah di dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berselawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau, mengikuti dan mentauladani sunnah-sunnahnya, insyaallah kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib Masjid Nurul Islam yang insyaallah kita semua senantiasa di dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini, kajian atau tema yang akan kita bahas yaitu mengenai babul wudu. Bab ini membahas tentang hal perihal tentang wudu. Bersama kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Fadil Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Beliau salah seorang ulama yang terkemuka, yang terkenal juga di dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan ilmu beliau bermanfaat untuk kita semua, dapat kita ambil pelajaran dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk keberkahan pembacaan kitab ini, kita membaca surah Al-Fatihah. Kemudian kita niatkan dihadiahkan pahalanya untuk beliau.
dan kaum muslimin muslimat, arwah orang-orang yang beriman dari kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan yang pertama, ya. Fi ahkamil wudu. Bab ini berbicara tentang hal perihal seputar wudu, ya. Kitab ini bukan kitab fikih, tapi kebanyakan berbicara mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih juga ada, berkaitan dengan tauhid juga ada, berkaitan dengan tasawuf ada juga. Jadi 3 bidang ilmu itu sudah komplit di dalam kitab ini, di mana Rasulullah SAW menjelaskan di dalam sebuah hadis yang sahih, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib di atas tiap-tiap yang muslim. Maka para ulama menjelaskan yang wajib dipelajari itu yakni 3 bidang ilmu, ya, 3 bidang ilmu. Yang pertama, ilmu akidah. Ini wajib belajar ilmu akidah. Bagaimana keyakinan kita itu, akidah kita itu lurus. Jangan sampai di dalam akidah kita itu ada syubhat-syubhat, ya. Kemudian ilmu yang kedua yaitu ilmu fikih. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu tasawuf, ilmu hati, ya. Berbicara seputar hati, agar hati ini bersih dari segala penyakit-penyakit yang berupa najis maknawi. Nah, ya. Itu sebenarnya sudah lengkap semua di dalam ini 3 bidang ilmu itu. Jadi kita ikut urutan pembahasan bab yang sudah dituliskan oleh ulama kita. Saya mulai pembahasan ini dari masalah wudu, ya, seputar wudu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh Pak Ibu, kita sisihkan waktu 5 menit, 10 menit untuk tanya jawab. 5 menit ke Pak Junaidi sendiri aja yang tanya. Ya, baik. Di sini berbicara tentang syarat wa syurutuhu ma'un mutlaqun, ya. Dan syarat-syarat wudu itu adalah menggunakan air yang mutlak, ya. Kemudian dia juga mesti meyakini zan, ya, annahu mutlaqun, bahwasanya air itu memang betul-betul mutlak. Nah, itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara air mutlak, ya, maka kita detilkan sedikit, ya. Karena kitab ini enggak kitab fikih Bapak Ibu. Jadi kita detilkan sedikit, ya. Kita detailkan sedikit masalah air ini. Maka air itu dibagi menjadi 4 macam bahagian. Nah, ini aqsamul ma namanya, aqsamul ma. Yanqasimul ma ila 4 aqsam. Air dibagi menjadi 4. Al-awwalu, yang pertama, tahirun fi nafsihi, mutahhirun li ghairihi, ghairu makruhin isti'maluh. Yang pertama, air yang bersifat dia suci pada dirinya, kemudian dia mampu mensucikan yang lain, kemudian tidak makruh digunakan. Itu air mutlak. Air inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kita gunakan untuk berwudu, ya, untuk mandi junub, mandi wajib, untuk mencuci najis. Nah, jadi kalau cuci najis pakai air kopi tidak bersih, ya. Nah, belum bersih najisnya. Ya, maka memang menggunakan air yang mutlak. Ai alladhi yusamma
Allati yusamma ma'an bila qaidin lazimin. Juga air mutlak ini dinamakan air yang bila qaidin lazimin, yang tidak ada qaid lazimnya. Apa maksudnya nih Bapak Ibu? Air mutlak itu adalah air, ya air murni lah kita katakan, air murni ya, yang belum menerima sebutan yang khusus padanya, ya, sebutan yang tetap padanya. Kalau sudah ada sebutan yang khusus, sebutan yang tetap atau panggilan yang tetap padanya, maka tidak lagi dinamakan air mutlak. Kalau dipanggil air teh, itu sudah tetap itu ya, tetap panggilan air teh, air kopi, air susu, itu bukan mutlak lagi namanya, ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, ya, ini air mutlak ya, yang suci pada dirinya, ini definisinya. Dia mampu mensucikan yang lain dan tidak makruh digunakan. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi fala yajuzu isti'maluhu fi wudu wal ghusl wala fi izalatin najasah. Kemudian yang kedua, air yang sifatnya itu tahirun fi nafsihi, dia suci pada dirinya, ghairu mutahhirin li ghairihi, tapi dia tak sanggup, tak mampu mensucikan yang lain. Fala yajuzu tatahhuru, maka tidak boleh bertaharah bihi dengannya, ya, tidak boleh menggunakannya sebagai taharah. Itulah tadi yang tiga itu, ya, berwudu, mandi wajib, ya, mandi junub itu, kemudian mensucikan najis. Nah, yang bagian kedua ini Bapak Ibu, yang suci pada dirinya tak mampu mensucikan yang lain, yang tidak boleh digunakan untuk wudu, mandi junub, ya, dan mencuci najis, itu ada dua bahagian pula, dibagi menjadi dua bagian pula. Yang pertama yaitu al-ma'ul musta'mal, air musta'mal, ya. Ini pecahan dari bagian yang kedua tadi, ya, dibagi dua lagi. Yang pertama air musta'mal, dia suci pada dirinya, boleh diminum, ya, tapi dia tak mampu mensucikan yang lain. Ya. Dia suci pada dirinya, tapi dia tak mampu mensucikan yang lain. Nah, yang seperti ini tak boleh digunakan sekali lagi untuk wudu, mandi wajib, ya. Begitu pula untuk mensucikan najis, tidak boleh. Diminum boleh tak? Boleh. Air musta'mal itu diminum boleh, Pak. Ya. Nah, yang musta'mal ini yang mana? Mesti jelas juga. Jangan air musta'mal itu air sisa, air bekas pakai. Itu belum pas ya definisinya. Pahami betul-betul. Musta'mal itu Pak, sisa air atau percikan air atau tetesan air dari basuhan anggota wudu kali yang pertama. Tuh. Kali yang pertama. Air yang memercik, menetes, yang rontok, ya, dari basuhan anggota wudu kali yang pertama. Kalau yang menetes, memercik, yang rontok dari basuhan kali kedua, kali ketiga, itu tidak dikatakan musta'mal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nah, air musta'mal ini Pak, kalau dia masuk pula lagi memercik, nanti rontok, menetes dia, menitik dia di dalam ember anti pecah. Air itu Bapak Ibu gunakan untuk berwudu juga. Cuci muka, basuh muka waktu berwudu, tidak pula jauh jaraknya, masuk netes ke situ lagi. Basuhan kali pertama itu musta'mal semuanya. Satu ember kaleng cat 20 liter pun belum kebal lagi tuh Pak, bisa jadi musta'mal itu. Ukurannya berapa biar kebal dari musta'mal dan biar kebal dari najis Pak Ustaz? Nanti ada pembahasannya. 2 kullah, itu nanti dibahas 2 kullah itu berapa liter. Baik. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan. Jangan lupa tuh Bapak Ibu. Jangan asal yang lebih aja, yang menetes, yang sisa musta'mal, bukan. Dari basuhan kali pertama. Itu. Ya, baik. Kemudian yang keduanya, ini masih pecahan dari bagian air yang kedua ya. Yang keduanya, air yang suci pada dirinya, dia tak mampu mensucikan yang lain tadi itu ya, tak boleh digunakan untuk wudu, mandi wajib, mencuci najis. Ini yang keduanya, al-ma'ul lati taghayyara bi mukhalitin tahirin
sesuatu, yakni air yang sudah berubah bimukhalitin tahirin, dengan sesuatu yang suci. Dia sudah berubah dengan sesuatu yang suci. Kama qahwah, seperti air kopi. Sudah bercampur dengan sesuatu yang suci seperti air kopi. Ini air murni nih, Pak. Ini air mutlak nih. Ya, apa boleh gunakan untuk wudu? Ya. Untuk mandi junub cukup enggak nih, mandi wajib nih? Itu kalau orang was-was enggak cukup sama dia nih, Pak. Setengah bak baru cukup sama dia. Nabi itu segini udah lebih wudu nih, Pak. Setengah inilah Nabi berwudu, Pak. Setengah botolnya. Bisa mana Nabi itu, Pak? Cukup, itu luar biasa hematnya itu, Pak. Ya. Bukan dalam kondisi tidak ada air, enggak. Nabi itu memang seperti itu berwudunya. Ya. Ukuran satu mud itu berapa? Katakan setengah inilah, Pak. Cukup itu Nabi berwudu. Masya Allah, mudah-mudahan dapat kita jadikan uswah nih. Banyak yang mesti kita uswah, yang mesti kita contoh, kita teladani di dalam kehidupan Rasulullah. Ini kadang kita hidupkan keran air aja nggak tanggung-tanggung. Ini dipakai sedikit. Ini buka usah air masjid, bayar patungan, haram tuh, bukan makruh. Ya, makruh tuh air di rumah kita sendiri, boros kita makruh. Kalau air masjid haram. Kenapa? Bayarnya patungan. Ngumpulin duit jamaah, bayar air, bayar listrik, segala macam. Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi kalau bercampur dia nih, Pak, air murni ini, air mutlak ini dengan teh, berarti bercampur dengan sesuatu yang suci, maka tidak dikatakan lagi mutlak. Ya. Jadi air teh lah dia, Pak, campur dengan kopi, kan sesuatu yang suci. Jadi air kopi lah dia. Campur lagi plus dengan susu, kopi susu. Boleh untuk wudu, mandi junub, mensucikan najis? Tidak boleh. Minum boleh tidak? Kalau tidak, jangan Bapak pergi warung kopi. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Kemudian yang ketiga, bagian air yang ketiga, tahirun fi nafsihi, mutahhirun li ghairihi, makruh isti'mal. Air yang ketiga yang sifatnya itu dia suci pada dirinya, mampu juga mensucikan yang lain, tapi makruh kalau digunakan. Beda-beda definisinya nih, Pak. Tidak ada yang sama dari itu, Pak. Suci pada dirinya, tahirun fi nafsi, wa mutahhirun li ghairihi, mampu dia mensucikan yang lain, tapi makruh digunakan. Air apa ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Inilah yang dinamakan ma'ul musyammas. Air musyammas. Apa air musyammas? Air yang diterik oleh sinar matahari. Itu bahasa Melayu, diterik, Pak ya. Pahamlah Bapak ya. Air yang dipanaskan, diterik oleh sinar matahari. Yang dibahas oleh ulama di sini bukan semata-mata air yang diterik oleh matahari, ya, oleh sinaran matahari, tapi yang dibahas oleh ulama di sini wadahnya. Terlalu besar bikin, Pak. Wadahnya yang dibahas. Wadahnya kalau terbuat dari besi, bejananya itu, kalau terbuat dari besi murni yang bekarat tuh, Pak, diterik sama matahari, Pak. Air yang dalam tuh makruh digunakan. Itu, Pak, wadahnya yang dibahas oleh ulama. Tapi kalau wadahnya, bejananya terbuat dari plastik, stainless, apalagi, Pak? Fiber. Itu kan fiber, Pak, yang oranye tuh, yang tangki itu, fiber tuh kan bahannya kan. Itu enggak apa-apa. Air panas Bapak yang di atas atap itu ada model panjang itu, Pak, ya. Anda menyebut itu enggak tahu namanya apa, Pak. Yang untuk manaskan air itu, itu enggak apa-apa. Itu enggak masalah. Ini yang dibahas di sini masalah wadah. Wadahnya itu kalau terbuat dari besi murni, tidak ada lapisan, yang mudah bekarat itu, Pak, itu enggak boleh. Kenapa? Karena dapat mewarisi penyakit kusta. Sejenis penyakit kulit. Dan Rasulullah melarang ibunda Aisyah. Ya Humairah, wahai Aisyah. Humairah ini panggilan ibunda Aisyah lah. Wahai pipi yang kemerah-merahan. Kan indah tuh, Pak ya. Rasulullah tuh mau melarang, Pak, tapi manggilnya dengan panggilan yang indah. Kalau kita mau melarang, panggilannya gimana, Pak? Mau melarang istri, panggilan, oi. Kalau Nabi itu ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan, la taf'ali, jangan kau pakai air itu, enggak boleh itu. Ya. Kenapa? Karena dia mewarisi penyakit kusta.
seumpama belang-belang kulit, penyakit kulit lah Pak, kita katakan. Tuh. Tapi sah enggak? Sah. Kalau dia guna untuk wudu, mandi junub, mandi wajib, mencuci najis, sah. Tapi makruh digunakan. Ya. Kalau untuk cuci najis enggak boleh Pak. Biar aja lah kusta najisnya, enggak apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Tuh, air musammas itu lebih cenderung pembahasannya ke bejananya. Bukan semata-mata air yang disinar oleh terik matahari, kemudian kita bilang musammas, tengok dulu wadahnya. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik. Kemudian yang keempat. Nah, ini bagian air yang keempat. Ini kalau tidak salah saya udah pernah belajar di MDA dulu Pak Ustaz. Nah, kalau udah pernah belajar ya tidak apa-apa, alhamdulillah. Pertanyaannya sekarang nih, paham enggak? Ngerti enggak nih 4 bagian air nih? Nah, bukan sekedar menyebutkannya saja satu persatu, tapi paham betul-betul enggak? Bisa kira-kira diaplikasikan, digunakan di dalam kehidupan kita enggak kira-kira? Kalau udah paham, ya berarti sudah terlepas dia ya dari tuntutan fardu ain bab ini. Bab lain masih banyak lagi, Pak. Salat lagi, ya, fardu ain semua itu. Wajib belajar itu, ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keempat, ma'un mutanajjisun, air yang sudah ternajisi atau sudah terkena najis. Nah, ini bagian air yang keempat, air yang sudah terkena najis, ma'un mutanajjis, fala yajuzu isti'maluhu fil wudu, tidak boleh digunakan untuk wudu, ya. Au ghairihi, atau yang lainnya lagi yang sudah disebutkan tadilah yang 3 tadi itu ya. Air sudah terkena najis kita pakai untuk wudu, tidak sah wudu. Mandi junub, tidak sah mandi junub. Tidak sanggup dia mengangkat junub tuh Pak, karena dia sudah bernajis. Tidak sanggup dia mengangkat hadas kecil itu karena dia sudah bernajis. Tidak sanggup dia mencuci najis itu jadi bersih Pak, karena dia juga sudah bernajis. Jadi kalau Bapak cebok pakai air yang sudah najis, itu Pak cebok najis dengan najis. Mana dia bersih? Maka ketika Bapak Ibu buang air kodo hajat, entah di pasar-pasar sana, di toilet-toilet pasar itu kadang-kadang kan tidak terjaga kebersihannya itu Pak. Ya, tidak terjaga kebersihannya. Maka kalau sudah ada isyarat-isyaratnya Pak, bau pesing lantainya, apa segala macam, itu sudah dipastikan tuh Pak. Air dalam ember itu sudah mutanajis, tuh air yang keempat tadi Pak. Nah, pakai itu siram. Ya cebok najis sama najis, mana bersih? Tidak bersih. Nanti bawanya sholat, Allahu Akbar. Tidak sah sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Fikih itu memang umbi kata orang Melayu Pak. Umbinya itu dasarnya itu memang airnya Pak. Bab toharohnya. Itu yang dibahas. Miftahul jannati as-salah. Kunci surga itu sholat kata Rasulullah. Wa miftahus salati at-tahur. Dan kunci sholat itu apa? Suci, at-tahur. Fikih ini fardu ain Pak. 3 bidang ilmu tadi itu fardu ain Pak. Wajib belajar. Kalau tidak berdosa, tidak sah ibadah kita. Ya, baik. Udah ngaji diulang-ulang lagi Pak, biar betul-betul paham itu. Nah, karena inilah yang keseharian kita tuh Pak. Ini 5 waktu sehari semalam ya Pak. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka jalan yang lebih aman ketika Bapak Ibu qadha hajat di WC-WC, toilet-toilet di pasar sana, kalau sudah ada isyarat yang menunjukkan bahwasanya najis lantainya, bau pesing apa segala macam, maka air di dalam ember itu juga, apalagi ember kecil anti pecah itu sudah najis tuh Pak. Maka gimana? Tapi kalau Bapak yakin tidak najis ya tidak apa-apa Pak. Tapi kalau udah ada bau pesing, syak dibuatnya Pak. Ini najis ya, suci nih, udah kayak gini baunya nih. Maka kalau tidak dibuang Pak, segan pula Bapak buangnya kan. Pakai air langsung dari keran tuh Pak. Ambil dari keran itu langsung untuk cebok. Itu yang sahih Pak. Itu yang betul. Jangan ambil juga itu udah tahu pesing. Dia ragu pula dengan air itu kan. Kalau dia yakin tidak apa-apa silakan. Kalau yakin, tapi saya rasa tidak bisa yakin seperti itu Pak. Isyaratnya udah ada, bau pesing udah ada. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu air yang sudah terkena najis. Nah, ini air yang sudah terkena najis ini Pak,
Biasanya air yang jumlahnya atau takarannya itu tidak mencapai 2 kullah, maka dia bisa kena najis, jadi najis. Bisa jadi mustakmal kalau masuk air mustakmal. Nah, jadi ukuran 2 kullah itu berapa Pak Ustaz? Nabi katakan idzal ma'u kullatan lam yahmilil khabath. Apabila air itu mencapai 2 kullah, maka dia kebal najis. Lam yahmilil khabath, dia kebal najis, tidak bisa ternajisi. Berapa 2 kullah? Saya mengambil satu kaul daripada kitab fikih al-Islam, ya, fikih al-Islam wa adillah ini ya Pak ya. Yang dituliskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dikatakan di situ ini lebih banyak, 270 liter. Fikih Islami Pak, wa adillah tuh. 270 liter 2 kullah tuh dia bilang. Agak banyak sedikit. Saya mengambil pendapat di dalam kitab ini saja, fikih wadih ini 216, lebih sedikit lagi Pak. 216 liter. 216 liter ini kalau kira-kira dibuat bak itu tinggi berapa? Nah, dibuat di sini Pak gambarnya Pak. Nah, dibuat gambarnya sini. Pak Ibu bisa tengok ini. Saya masukkan fikihnya Pak, karena dia bukan kitab fikih Irsyadul Ibad nih. Saya masukkan fikih. Dia ini kitab tua pula Pak. Lah koyak-koyak ya. Ini gambarnya Pak. Ya, ini gambarnya. Tinggi 60 cm, lebar 60 cm. Penuh airnya 216 liter. Bapak mandi wajib nyemplung masuk ke dalam tuh, enggak apa-apa Pak. Enggak ternajisi dia, tapi air penuh. Kok baknya oke, ukuran lah oke lah, tapi air sejengkal. Enggak. Cuma juga itu Pak ya. Baik tinggi 60, lebar 60. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau mau buat bak, perhatikan. Kalau mau beli bak yang udah siap, yang plastik tuh, perhatikan. Jangan terlalu kecil beli. Beli yang besar sedikit. Ya, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau di sungai, Pak Ustaz, itu lebih aman, Pak. Sungai di laut, dekat Tangsiak itu, Pak. Ya. Bapak pergi ke sana, tinggal di sana, nyemplung aja mandi wajib, Pak ya. Gosok-gosok sedikit, niat mengangkat hadas besar. Mandi wajib mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala, bangkit keluar dah sah Pak ya. Paling enak di Sungai Siak Pak ya. Kalau di rumah ini memang mesti hati-hati kita Pak. Wadahnya tingginya berapa itu bak kita itu, lebarnya berapa bak kita itu. Jadi kalau penuh airnya itu, maka airnya kebal dari najis, masuk najis, tidak jadi najis. Masuk air mustakmal, tidak jadi mustakmal. Yang najis tadi umpama masuk bangkai, kalau tai cicak jatuh berapa butir bahasa itu Pak ya. Tidak apa-apa Pak, masih kebal dia tuh, selagi belum berubah dia. Tapi kalau lah masuk bangkai musang, ya, itu dia berubah tuh Pak. Bagaimanapun tetap najis juga. Kalau udah berubah bau, berubah warna, berubah rasa, ya tetap najis juga jadinya. Walaupun sudah 2 kullah. Tapi kalau untuk najis kecil-kecil, masih kebal ya Pak. Itu pula keutamaannya air yang mencapai 2 kullah itu. Ya. Kalau baknya takaran yang saya bilang tadi, Bapak Ibu tinggi lebarnya, airnya penuh, Bapak Ibu wudhu di atas itu tidak masalah, tidak pakai gayung pun tidak apa-apa. Cuman kalau sering-sering keruh dia Pak, kotor pula dia, kan begitu. Banyak pula masuk sabun nanti, hati-hati Pak. Ya, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian ketika berwudu, ini kan kita ngomongin air mutlak nih Pak ya. Ketika berwudu, pastikan di anggota badan yang wajib dibasuh tidak ada seumpama sesuatu yang suci ya, yang dapat merubah sifat air itu, atau sesuatu yang najis dapat menajisi air. Umpamanya apa? Ini contohnya Pak. Sabun masih lekat di muka, belum bersih sabun lagi Pak, masih ada sabun licin-licin lagi bau, berwuduklah dia. Ketika air yang mutlak tadi kena ke mukanya, itu tidak mutlak lagi Pak, karena bercampur dengan sabun yang melekat di kulitnya. Paham Bapak Ibu? Jadi tidak mutlak lagi, sah wuduknya? Tidak sah, bukan air mutlak. Nah itu satu. Kemudian yang kedua saya masukkan lagi ketika mandi wajib ya, mandi junub. Usahakan rata dulu semuanya.
Rata semua, tidak ada bahagian manapun, lipatan manapun yang tak sampai air ke situ. Udah rata semua, barulah bersampo, bersabun. Ini masih setengah siram-siram, lah bersabun dia, Pak. Hati-hati, ya, hati-hati. Pastikan dah rata semua, baru bersabun. Begitu Bapak Ibu. Kemudian lagi juga saya masukkan mencuci. Mencuci di mesin cuci. Saya kasih tahu mesin cuci manual aja lah dulu Bapak Ibu. Yang biasanya ya, kalau yang otomatis tuh saya tidak ada di rumah Pak, tidak pas saya menceritakannya sistem kerjanya seperti apa gitu. Baik, yang manual aja lah dulu. Jadi kumpulkanlah pakaian kotor tadi Bapak Ibu. Kumpulkan pakaian kotor tadi, pakaian anak bayi kalau memang ada kotoran najisnya, serpihan-serpihan najis, maaf kata tai itu Pak, ya, maka pisahkan. Jangan digabungkan Pak. Karena tuh payah dia perginya tuh Pak. Dia masuk-masuk ke pakaian Bapak tuh, ke peci Bapak, ke kantong baju koko Bapak, masuk dia ke dalam tuh. Sholat Bapak tidak sah, ada tai najis dalam. Pisahkan kalau bisa. Dia bekas pipis saja Pak Ustaz, tidak ada serpihan tai atau kotoran, tidak apa-apa, gabung boleh, ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian boleh Bapak Ibu masukkan air dulu, ya, air mutlak tadi ini, baru pakaian. Kalau bisa terendam tuh Pak, jangan gantung dia Pak, terendam dia, basah semuanya, ya. Kemudian Bapak Ibu obok-obok, jangan kasih rinso dulu Pak, Bu, jangan kasih rinso lo, tidak mutlak airnya, tidak bisa dia membersihkan najis tuh. Ini kan mesin cuci ini tidak ada di zaman Nabi Pak. Kalau ada pasti dijelaskan sama Nabi caranya seperti apa. Mesin cuci ini kan bid'ah nih Pak. Mesin cuci ini bid'ah nih Pak. Tidak ada zaman Nabi, mana ada. Pak masuk neraka semua tuh pakai mesin cuci. Kan bahaya kajiannya tuh Pak. Makanya model-model itu tuh tidak usah didengar tuh Pak. Tidak usah diundang dia datang di masjid kita. Itu aneh namanya itu. Bid'ah masuk neraka. Dan mesin cuci bid'ah tuh. Ada zaman Nabi. Cara mencucinya bagaimana? Tidak ada dibahas sama Nabi Pak. Karena di masa Nabi tak ada. Ulama-ulama kontemporer membahas Pak. Jadi fikih ini ada fikih klasik, ada fikih kontemporer Pak. Fikih terkini sesuai dengan masa, dengan zaman. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sambungan cerita tadi udah terendam semua, udah basah semuanya. Obok-obok Pak, bantu diobok-obok gitu. Baru dikeluarkan airnya. Ya. Dah yakin tak bersih Pak? Kalau belum, ulang lagi sampai 3 kali. Kalau dah yakin Bapak sekali bersih, ya, udah tuh, udah bersih dia, udah keluar dia, Bapak keluarkan airnya, udah keluar dia najis tuh. Itu intinya jangan ada serpihan tadi itu Pak. Ya, makanya saya bilang pisahkan tadi. Maka Bapak Ibu, kalau kurang yakin rasanya ulang kali yang kedua, sampai 3 kali dah tuh, jangan banyak-banyak kali. Habis air Pak. Itu was-was lagi namanya itu. Was-was ini penyakit Pak, hati-hati. Ada orang mandi junub Pak, tidak cukup sama dia setengah bak, sebak habis sebenarnya Pak. Wudhu tidak cukup sember Pak. Ini bahaya nih Pak, itu penyakit. Jadi jangan biasakan was-was, yakinkan aja, sekali aja dah. Kalau sekali banyakkan airnya sedikit Pak. Obok-obok, keluarkan airnya, itu najisnya sudah keluar semua. Kemudian diisi air lagi, diisi sabun, putarlah, biar kerja itu. Itu baru mencuci syar'i, laundry syar'i. Kalau mau buka laundry yang syar'i, begini caranya. Kalau yang pakai manual, kalau yang otomatis itu saya tidak tahu cara kerjanya seperti apa Pak. Ya, apakah dia masuk air dulu, air mutlak tadi itu kan, dimasukkannya pakaian, diobok-oboknya, dibuangnya, baru dimasukkannya air sama sabun. Kalau seperti itulah pokoknya caranya oke lah, ya. Tapi kalau enggak, ya pakaian orang masih bernajis. Ini kalau mencuci mesin cuci manual, saya ulang lagi nih Pak ya. Dia masukkan air, dia masukkan pakaian, dia masukkan rinso langsung, tidak bersih Pak. Karena air mutlak yang masuk tadi bercampur dengan air sabun, dia tak sanggup membersihkan. Itu yang ghairu mutahhir itu Pak, dia tidak sanggup membersihkan. Maka masih najis, dipakai orang lah Pak. Ya, dia dah dapat duitnya, ya, bayar jasa laundry ya, dapat duit, dapat keuntungan. Orang sholat tidak sah Pak. Jadi hisab nanti di hari kiamat itu. Maka hati-hati ibu-ibu.
pakaiannya yang dipakai untuk sholat terutamanya Bu. Kalau tidak dibawa sholat tidak apa-apa dah Bu. Untuk ke sawah, ke ladang tidak apa-apa. Kalau untuk sholat mesti hati-hati mencucinya. Ya, ini melekat najis nih Bapak Ibu, tidak sah sholat. Jadi ini asas ibadah Pak. Ya, hakikat makrifat tuh bagus tuh Pak, tapi kalau tidak ngerti ini Pak, ya tidak sampai hakikatnya, tidak sampai makrifatnya. Jangan kaji dulu Pak, pahami dulu dasar-dasar ini ya untuk mencapai hakikat dan makrifat yang sempurna kepada Allah. Jangan remehkan kulit, kulit itu, apa fikih kulit, kulit. Ada nggak Pak? Kulit aja tuh. Buah nih Pak, kalau tidak berkulit dia tidak laku. Busuk dia, tak laku. Orang jual apel kalau tidak ada kulitnya Mbak, busuk dia. Ya rusak isi dagingnya. Fikih ini kulit, memang kulit, tapi kulit berharga Pak. Ya, keabsahan ibadah kita tuh ya di sini nih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bagian air tuh Bapak Ibu ya. Saya tambahkan aja tuh Bapak Ibu. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syaratnya lagi Islam, wa islamun wa tamyizun, tamyiz ya. Masalah seputar wudhu nih Bapak Ibu ya. Islam syaratnya, kemudian tamyiz. Tamyiz ini anak-anak dia belum balik tetapi sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau ditanya mana ayah kerja, kapan pulang jam 5 sore? Lurus saja jawabannya Pak. Itu tamyiz, anaknya sudah mumayyiz. Yang seperti ini kalau berwudhu sah nih Pak. Dia wudhu sah. Sholatnya Pak Ustaz, sholatnya sah, tetapi belum diberikan ganjaran pahala oleh Allah. Siapa yang dapat pahala? Orang tuanya yang mendidiknya, yang membawanya ke masjid. Itu dapat pahala. Dia belum diganjarkan pahala karena belum balik, tapi sudah mayyiz. Wudhunya sah, sholatnya sah, tapi belum diberikan ganjaran pahala, belum dapat pahala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang kayak gini ini juga mesti diperhatikan tempat berdirinya. Ketika kita bawa dia sholat berjamaah di masjid, softnya mesti diperhatikan karena belum di khitan, bukan disunat Pak. Sunat itu wajib, bukan sunat. Wajib, belum di khitan. Soalnya kadang-kadang udah terbiasa, belum sunat. Itu bukan sunat, wajib. Ya, belum di khitan. Belum di khitan, belum dibuang hujung khuluf. Khuluf itu Pak, kulit hujung dari kepala zakar itu, di mana di dalam itu tersimpan najis yang putih-putih. Itu Bapak Ibu, itu najis. Jadi yang kayak gini tentukan safnya khusus dia. Itu ya. Kalau memang takut khawatir anaknya nanti meribut, ambil yang paling sudut di pojok dekat dinding sana, bawa anak ke sudut sana. Ya. Kalau dia berdiri di tengah ini macam mana nih Pak Ustaz? Di saf orang dewasa, dia belum khitan. Ini Bapak Ibu, ini masalah dia belum khitan dan belum balik. Ya. Tapi sudah mayyiz. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang seperti ini tentunya memutuskan saf, walaupun sudah mayyiz. Ya, memutuskan saf Pak. Itu yang dikatakan saf putus. Ya. Tapi kalau dia sudah mayyiz ya dan sudah dikhitan tapi belum balik Pak, namun dia datangnya tuh seperti orang-orang dewasa datang dalam keadaan berwudu, memang siap untuk melaksanakan sholat, maka hadirnya dia di dalam saf dewasa itu tidak memutuskan saf. Tapi apa tadi Pak, masih ingat? Dia sudah khitan ya, tapi belum balik. Ini ndak balik, belum khitan, mayis pun belum Pak. Memang degil-degilnya Pak. Ya, ini tentukanlah safnya. Jangan diusir, ndak boleh diusir Pak. Nggak boleh rumah, sholat rumah, ndak boleh Pak. Nanti sibuk pula dia di warnet sana. Lah pening pula kepala kita. Anakku sibuk di warnet cari tukang ruqyah lah katanya. Seharusnya orang tuanya yang di ruqyah itu Pak. Ini harus ngerti Bapak Ibu ya.
Kalau ndak warga nih payah Pak. Kalau warga di sini Masjid Nurul Islam nih insya Allah udah alim-alim fikihnya, insya Allah mantap tuh ya, karena sudah belajar fikih kan itu ya. Mudah-mudahan ndak ada. Tapi kalau memang ada Pak, ditentukan safnya Pak, khusus untuk dia, jangan diusir Pak. Dia belum potong nih ya, belum khitan, belum mayis, belum balik, 3 itu belum lagi, saf dia di sana. Kalau khawatir Bapak anak itu hilang, mada kali, Pak, salat ke sana. Ya, pojokkan dia di sudut sana, tidak masalah sebenarnya Pak. Ya. Tapi gimana ya Pak ya? Sebenarnya ada sesuatu yang dimaafkan juga kalau memang darurat Pak. Ya, boleh digendong apa segala macamnya. Nanti itu Pak ada pembahasannya. Nanti itu masuk di dalam bab pembahasan perkara-perkara yang boleh dilakukan di dalam sholat. Itu nanti Pak pembahasannya. Kalau memang darurat boleh kita pojokkan dia ke tepi, takut dia nakal atau hilang dia lari. Itu Pak. Atau takut nih anak nih memang belum bisa dilepas, digendong dia di badannya, ada penggendongnya. Atau digendong waktu sujud, dilepaskan waktu berdiri, digendong lagi. Boleh juga. Itu nanti termasuk di dalam bab perkara-perkara yang dibolehkan untuk dilakukan di dalam sholat. Kemudian wa ilmu fardiyatihi. Syarat wudhu ini juga Pak, mestilah dia tahu tentang yang mana yang fardu di dalam berwudhu itu. Yang wajibnya yang mana, yang rukunnya yang mana. Itu di dalam mazhab Imam Syafi'i, rukun, fardu, wajib itu sama aja Pak. Sama definisinya sama. Jadi orang berwudhu ini mesti tahu yang mana bahagian yang wajib dibasuh, yang mana tak wajib. Jangan dia sampai menyangka yang wajib itu sunat, ndak sah wudunya. Muko kok sunatnya katanya kan, ndak sah wudunya. Ya, mesti tahu. Itu yang dimaksudkan dengan wa ilmu fardiyatihi. Mesti tahu dengan yang mana fardu, yang mana yang sunnah di dalam anggota-anggota wudu itu tadi. Wa adamu zanni fardihi naflan. Jangan sampai dia, ini dah saya sampaikan tadi, dah saya bahas. Jangan sampai dia menyangka yang fardu itu sunnat. Itu hati-hati. Sholat ini pun sama Pak, bukan wudhu aja, bukan masalah anggota wudhu. Sholat ini pun sama. Rukunnya ada berapa? Itu yang wajib, yang fardu. Kalau kita sangka nanti niat itu sunnah, tidak sah sholat kita. Kalau kita sangka nanti tasawuf akhir itu sunnah, tidak sah sholat kita. Kalau tasawuf awal itu sunnah Pak, sunnah abad. Ya, itu nanti kita bahas tuh Pak, insya Allah. Ya, jadi saya campur dengan fikih nih Pak, karena kalau kita baca ini aja dia tidak lengkap irsadul ibad ini. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa adamu hailin wala mughayyirin lil ma. Jangan sampai ada sesuatu di tubuh badan anggota-anggota yang akan dibasuh, yang wajib dibasuh ini, sesuatu yang dapat merubah sifat air tadi. Umpamanya ada tumpukan serbuk kunyit, Pak, umpama. Tumpukan serbuk kunyit di sininya, Pak. Dia basuh tangan, kemudian menyatulah air tadi yang mutlak tadi dengan kunyit itu, Pak. Jadi air kunyit lah namanya. Dibasuhnya tangannya tidak sah. Itu Pak ya, hati-hati. Itu seumpama za'faron katanya di sini. Ya, hati-hati. Minyak wangi ini hati-hati juga Pak. Mazhab Syafi'i kita ini ketat sedikit Pak. Minyak wangi ini ya, di pakaian aja pakai, jangan ke badan-badan, ke muka-muka nih. Minyak itu, ya. Jadi air ketika kita berwudu itu dia bersatu ketika kita membasuh muka tadi antara minyak dan air tadi. Memang tidak bisa Pak bersatu dia, tapi tak mutlak lagi air itu Pak. Tak mutlak lagi air itu. Ya, makanya kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i masalah ini agak disiplin Pak, keras ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wajar yulma alaih. Ini sesuatu yang mesti kita perhatikan juga. Mestilah air itu dialirkan, mengalirkan air tersebut di atas anggota-anggota wudhunya, dialirkan Pak. Ini nanti akan dipisah-pisah lagi Pak ya, mana yang syarat, mana yang sunnah, mana yang memakruhkan. Ini ya makanya saya bilang irsyadul ibad ini dia secara umum aja, dia tidak secara spesifik. Ya. Kalau masalah ini kesunahan aja nih Pak, mengalirkan air. Kalau Bapak celupkan sah sebenarnya. Paham Pak? Bapak masukkan kepala Bapak ke dalam bak air itu berwuduk, Bapak celupkan muka Bapak, tenggelamlah batas muka tadi, rata sama air. Bapak angkat gini, sah enggak? Sah. Tapi dengan niat tadi ya, celupan pertama itu sah. Tapi kesunahannya apa? Air itu mesti dialirkan. Jadi Bu, ini tengok Bu ya.
Ini anggaplah keran air ya. Ini keran air. Nah, buka kerannya, ambil airnya. Membasuh muka itu yang paling bagus, ini yang afdal, termasuk kesunahan ya, bukan wajib, enggak, sunnah. Dapat pahala kalau Bapak buat kayak gini. Buang dari atas nih Pak, tumpahkan dari atas nih, biar dia mengalir ke bawah, baru Bapak ratakan. Nah, seperti itu. Nah, kalau model ini Pak Ustaz, sah juga. Itu namanya cuci muka. Nah, sah juga ini. Yang penting rata, tapi tak dapat kesunahan. Ambil air tuh, tumpahkan dari atas ini, biar dia mengalir ke bawah, baru diratakan. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan. Tangan pun sama. Ya. Ambil posisi yang paling tinggi, alirkan ke bawah, ke bagian yang paling rendah. Ambil airnya Pak. Alir dia ke bawah, ratakanlah. Ini harus kena siku nih Pak, wajib nih. Lebih itu sunnah. Jangan lebih kali basah, mubazir air. Ya, lebih sedikit itu sunnah. Menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Ya, ratakanlah. Ambil airnya lagi, alirkan begini dari atas ke bawah. Ini bagus Pak. Ini yang mantap. Ya, dapat pahala sunnah. Nah, yang model ini macam mana Pak Ustaz? Boleh juga. Ini namanya cuci tangan. Kita. Boleh juga. Tapi yang begini bagus. Dapat kesunahan. Afdal. Kaki pun sama Pak. Ya, kaki nih. Ini Bapak Ibu. Diangkat kebanyakan di tempat-tempat wudhu kita Pak, di masjid-masjid itu udah ada besi Pak. Udah ada besi panjang itu untuk meletak kaki. Diletak kaki, ditegakkan jari jemari kakinya. Dicucuri airnya dari atas. Diselit-selitkan dengan kelingking, boleh sunnah Pak, dengan kelingking, dengan telunjuk, diselit-selitkan Pak, begini Pak. Ini Pak, ditegakkan kakinya, airnya dicucuri dari atas, diselit-selitkan seperti ini Pak. Ini sunnah Nabi buat seperti ini Pak, dengan tangan kiri Pak ya, ratakan, ditegakkan gitu. Bukan begini Pak, buka air. Itu bukan berwudhu sebenarnya, tapi sah juga lah kalau rata sah ya, cuma tidak dapat kesunahan. Ada yang model itu Pak. Itu siram kaki itu Pak ya. Makanya mesti kita sempurnakan Pak, mesti kita sempurnakan. Di sini letak keabsahan, keafdalan daripada ibadah kita. Baik. Baru sholat tadi Pak mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang seperti itu Pak. Tidak sholat yang asal-asalan ceboknya, asal-asalan wudhunya, asal-asalan rukuknya, yang itu tidak bisa mencegah kita daripada perbuatan yang keji dan yang mungkar. Nah, ini masih panjang lagi pembahasannya Bapak Ibu. Berapa menit lagi Pak? 2 menit ya? Tidak apalah, kasih tanya satu pertanyaan. Ya Pak, ya 2 orang ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukan haram Pak. Mubazir dengan air masjid. Ya. Memang benar kalau memang kita ambil itu yang lebih afdalnya dari betul Pak. Itu udah betul itu. Bukan memang benar, itu yang betul Pak. Memang benar ya. Jadi kalau dibilang mubazir kita memang tergantung pribadi kita. Iya. Tapi yang jelas semua kegiatan yang ada di masjid, baik segala macam, itu memang memakai dana. Iya. Sementara yang menyumbang atau bersumbang memang sudah ikhlas untuk kemaslahatan umat. Iya. Cuma tentunya tergantung kita lagi cara memakai. Iya. Baik memakai listrik, baik memakai apapun yang ada di masjid, kita sesuaikan. Iya betul. Betul. Jadi tadi agak kalau saya kata haram karena memakai dana umat, kan begitu. Bukan begini Pak. Iya. Gitu. Saya jelaskan kepada Bapak sekali lagi, mungkin tadi kurang jelas. Menggunakan air secara mubazir, baik ketika berwudu ataupun jika memang dibenarkan mandi di masjid itu, dibolehkan mandi. Tapi kalau dia berlebih-lebihan mubazir, haram Pak, menurut sebagian ulama hukumnya. Haram. Kenapa? Karena itu menggunakan uang umat, patungan, bakul berjalan. Anggaplah seperti itu Pak. Kalau umpamanya dia bisa menjaga, tidak mubazir, ya tidak haram Pak. Maka yang dijaga itu di masjid ini Pak, listrik dijaga sehemat mungkin, air dijaga sehemat mungkin. Tidak bisa seenaknya kita aja Pak. Karena di dalam syariat kita mengajarkan berhemat.
Sehingga Rasulullah mengatakan, walaupun kalian di lautan sekalipun, gunakan air secukupnya. Secukupnya, sekeperluan saja. Nah, itu Pak Ibu. Hemat Pak, ya. Yang kedua, menanggapi masalah mesin cuci. Iya, iya, iya. Mungkin Bapak ada di rumah, saya nggak tahu ya kira-kira. Masalah ada dan tidak ada. Iya. Ternyata di mesin cuci yang canggih ini, walaupun kita sudah masukkan sabun, ternyata yang berputar itu air dulu, Pak. Air dulu, sabunnya belum keluar. Oh, Sudah ada sabun. iya. Berputar, Ya, terus setelah itu keluar airnya, masuk air lagi, baru sabun. Bagus, itu enggak apa-apa. Berarti sama sistemnya dengan yang manual tadi, kurang lebih juga. Itu enggak masalah. Nah, Pak, silakan. Jadi itu Pak, ya, pesan kita juga berlaku. Iya. Iya, betul Pak, betul. Memang pesan syariat tuh Pak. Pesan syariat Islam kita. Silakan Pak. Ya. Iya, iya, iya. Pesing. Keran? Ember itu? Yang mana nih pertanyaannya? Oh, apakah tangki ke atas tuh najis juga gitu? Oh, yang di bawah? Oh, enggak Pak, yang begini, dia yang najis, yang tadi kan lantai kita bicarakan itu. Ada yang menetes percikan dari lantai yang bernajis tadi, masuk dia ke dalam ember. Kemudian ember tadi pertanyaan Bapak, apakah najis air ember itu gitu? Iya, terus? Oh, enggak Pak. Karena wadah tadi enggak sampai dengan ukuran yang saya sebutkan tadi. Kan udah ada gambarnya tadi Pak. Enggak bisa Pak, enggak bisa. Kecuali memang dia hidup terus, melimpah terus, keluar dia yang di dalam itu diganti sama yang baru, bisa. Tapi berapa lama nunggunya Bapak tuh? Air terbuang-buang berserak-serak di lantai Pak. Ya. Ya. Oh, enggak bisa Pak, enggak bisa. Enggak kebal najis dia, kecuali wadahnya seukuran yang saya sebutkan tadi baknya. Kalau cuman kaleng cat, enggak bisa. Walaupun karena terhubung dia, enggak bisa. Kalau najis ada di dalam itu, apalagi ada ain najis Pak. Ain najis itu maksudnya seperti ini, ada bangkai cicaknya di dalam tuh. Apalagi ada taiknya beberapa butir di dalam itu, taik cicak, taik musang dalam tuh. Air ini walaupun terhubung terus hidup Pak, enggak bersih. Karena ada ain najis di dalamnya. Itu. Iya. Bisa. Itu kan saya tanya tadi kan mandi wajib Pak. Mandi wajib nyemplung ke dalam tuh bisa. Kalau mandi mubah itu yang ini Pak, yang 3 kali sehari semalam. Itu ndak ngaruh Pak. Itu ndak menjadikan musta'mal air itu Pak. Dia yang menjadi air itu musta'mal mandi wajib Pak. Kita mandi wajib. Tetesan atau yang rontok dari anggota badan kita ketika mandi wajib dan air belum merata seluruh badan, menetes dia ke ember yang kecil yang belum sampai 2 kullah tadi, maka 1 ember itu menjadi mustakmal. Atau yang percikan dari anggota wudhu basuhan kali pertama, menitik ke situ ke ember kecil, jadi mustakmal. Itu Pak. Paham Pak? Bapak mandi apa saya tanya? Mandi wajib enggak apa-apa, tapi sebelum Bapak nyemplung, usahakan bagian tersebut dicuci dulu. Dah bersih itu Bapak boleh nyemplung ke dalam itu enggak apa-apa. Cuman enggak ada orang nyemplung ke dalam itu Pak. Nah, ada ngapain dia nyemplung dalam itu? Itu saya contoh aja. Saya mau kasih tahu tadi itu air yang kebal itu seperti itu. Ataupun Bapak berwuduk di atasnya tanpa pakai gayung. Boleh kalau ukurannya 2 kullah. Enggak mustakmal dia. Kemudian saya contohkan pula tadi mandi nyemplung kan itu tadi. Sebenarnya tidak perlu nyemplung Pak ya, pakai gayung aja Pak. Ya.
Iya, enggak apa-apa Pak, enggak najis dia. Enggak najis, enggak mustakmal dia. Dah Pak ya? Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Ya. daerah Sumatera Barat. Ya, Pak. Itu air mata air, Pak. Itu aksamul ma, macam-macam air. Masuk dia di bagian air mata air. Boleh kita gunakan itu untuk bertaharah. Sampai 1 bulan air. Tapi dia jalan terus. Yang di dalam itu keluar membuang terus. Itu enggak apa-apa. Itu Bapak Ibu. Dah Pak ya? Insyaallah. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.